Dan nonton terus Almera Channel, dirinya orang Almahera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua pemirsa. Bersama saya lagi Iki Masuri dalam acara live langsung dalam studio Halmahera Channel Vira Makmur. Pemirsa yang masih setia menemani kami dalam layar kaca TV Anda. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian, Jujaro dan Mungare dimanapun Anda berada. Salam-salam buat Ibu Jana di Depak sana. Terus Ibu Ida, salam sejahtera, semoga sehat-sehat selalu. Terus di pasar sana, salam-salam buat Tete Haji Nasir di Lao, semoga Tete dalam keadaan sehat. Nenek, baik-baik selalu. Terus Ibu Nyai di Depak sana, Ibu Nur dan lain sebagainya yang sudah menjadi pelanggan setia Halmahera Channel. Mes PU sana, salam-salam, semoga pelanggan baru khusus untuk Mes PU, semoga malam hari ini menikmati acara ini dengan sukacita. Pemirsa, malam ini kami sekali lagi membuka layanan telepon 0821 891 23983 dalam acara Bacarita bersama, curhat bersama, cerita kopi, cerita konga sedikit. Dan sekarang saya ditemani oleh abangku tercinta Om Ade dalam acara kopi bersama, cerita humor bersama. Mungkin pelanggan setia bisa langsung telepon, terus mau minta lagu, terus mau apa saja boleh. Sepanjang itu bisa terlayani, kami akan melayani. Hanya satu yang tidak bisa dilayani, yaitu urusan rumah. Itu urusan lain. Demikian mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan teman saya yang menemani saya pada malam hari ini. Mungkin langsung akan memperkenalkan nama. Silakan, saya mempersilakan. Terima kasih Bung Iki. Sekali lagi terima kasih Bung Iki. Nama saya Pradek atau Dev Soleman. Saya malam ini menemani Bung Iki, kita bercerita bersama di Halmahera Channel. Demikian pemirsa. Pemirsa, kembali lagi kami menyapa saudara-saudara sekalian dalam Bacarita bersama. Mungkin sebelumnya akan dilanjutkan dengan salam-salam buat saudara-saudara yang akan disampaikan oleh Bung Dev. Silakan Bung Dev, salam-salam. Yang pertama, salam buat Paman Haji Nasir di Kompleks Cakilong, Supivi, Bapak Sekjam Oba Utara, Bapak-bapak kepala desa yang mana sudah masuk ke jaringan televisi Halmahera Channel. Salam dari saya, semoga malam ini sehat-sehat selalu. Terima kasih. Ya, mungkin itulah salam-salam yang disampaikan oleh Bung Dev. Mungkin Bung Dev akan memulai cerita, ya cerita apa saja, mangkali pengalaman kah, cerita apa saja. Silakan Bung Dev. Oke, baik Bung Iki. Turang bercerita karena baru saja selesai momen Pilgub, jadi ada satu cerita. Ini bagi yang tim sukses dengan yang tunggu serangan fajar.
ada satu bapak, saya terus saya bilang DP kampung, DP orang, cuma memang ini beliau ini sangat serius. Ini gara-gara pilkada ini kan selalu dikasih uang. Beliau ini mengharapkan tim sukses serangan fajar. Jadi Pak Iki pernah tunggu serangan fajar. Ya, pernah. Beliau satu malam itu tidak tidur sampai jam 4 subuh. Iya. Tapi sebelumnya utang rokok di Samsu 2 dengan kopi 1. Iya. Jadi dia begini bilang begini, Petua, bye-bye, jangan sampai tim sukses datang, tong hancur. Dia bilang, Ma, tenang saja, Ma. Kita ini kan jago mengair, terus aku ini takut. Sudah. Kopi 1 bungkus dengan rokok di Samsu 2 sudah datang. Petua bikin itu kopi dengan rokok pelang-pelang, tunggu serangan fajar. Iya. Jadi kejadian ini bilang di daerah saya sudah di Pulau Tidore. Ini tempatnya. Dari zaman itu kan orang punya WC di rumah ini kan jarang-jarang, Bung Iki. Iya. Jadi kebanyakan itu serangan subuh ke pantai. Serangan subuh. Melepas air itu ke pantai. Jadi beliau ini dia pikir tim sukses. Dia tunggu sampai 4:30, sendal berbunyi. Pecok-pecak. Dia bilang, itu apa? Kita sebilang. Dia bilang, itu aja. Kita sebilang apa? Ini tulang berapa sudah? Iya. 10 menit kemudian, sendal berbunyi sudah. Dia bilang, ini bagaimana tim sukses? Oh sudah, dia barangkali di rumah, di belakang sana. Dia tunggu, sandal berbunyi lagi. Begitu sandal berbunyi langsung tok pintu dapur. Iya. Tok. Dia bilang mau kemana? Terus saya toki pintu cepat jangan Panwas Riki. Iya. Padahal yang datang itu bukan tim sukses, orang baru habis berak kopinya timba bertemu. Iya. Jadi sudah terpaksa. Dia bibinya bilang, kita bilang apa? Kalau dia marah, cukup minyak, kita batawalan pagi tunggu punya tiba, pik. Iya. Karena dia bangun sholat, begadang satu malam, bangun sholat jam 11, dia bibinya bilang, cari akal bayar kopi dan rokok. Mau dibilang kata ini orang mengail jago. Jam itu dia yang makan ini kan, kalau mengail di atas, sako. Iya. Kalau mengalir di bawah, geropa sudah. Iya. Itu yang makan. Jadi dia cuma dapat 2 ekor kalau dia pulang ini karena sulala dan segala macam. Dia ikat sako di muka Panggayu, di Panggayu dia ikat geropa di belakang. Kalau dia pikul dan dia berjalan ikat, dan gulung kain. Padahal itu tersadar. Iya. Ibu saksi sudah belia begini. Ibu berteriak, Om, panjang. Dia menyapa mana Bung Iki? Sakomu. Jadi begitu dia lewat begini, itu kasih muka, lusuh muka sana. Woi, Om, hitam. Dia mau balik, gorok lama. Jadi itu mungkin oke. Ya, baik. Pemirsa, sebelum memulai ini, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Ya, cerita ini mengisahkan tentang orang yang suka mengail. Tadi Bung Dev sudah menceritakan tentang tim sukses dan mengail juga. Maka saya akan memulai cerita ini dengan cerita mengail juga. Satu kali ketika Pak Tua ini dia mengail tidak pernah hela-hela. Jadi mangkali 1 bulan kah dia Pak Tua bilang, "Wih, mana ini tidak mengail tidak hela-hela kong." Nah, dia kalau 1 kali pulang ke daerah tidak hela. Terus dia baku dapat dengan Pak Tua 1. Pak Tua ini dia bilang, bagaimana kau ngurung-ngurung itu? Aduh, ini saya mengail tapi tidak pernah hela-hela ini.
Wah, ngana ini so kawin ke belum? Sudah. Saya mau bilang pangana, itu mangail harus pakai ilmu rumah tangga. Ngana tahu kata rada? Dia bilang, aduh saya tak tahu tuh. Jadi begini. Kalau ngana mangail, itu harus pakai ilmu rumah tangga. Maksudnya begini. Keluar pas mau mangail, mai tua dia tidur pamiring kanan. Ngana lucur nilon itu di sebelah kanan. Pasti ngana hela goropa, ngana hela segala hal itu. Ya. Jadi kalau ngana lucur nilon, kalau mai tua dia tidur miring kiri, ngana lucur nilon itu sebelah kiri di parau ke sebelah kiri. Nah itu pasti akan dapat goropa, dapat tarusi dan sebagainya. Terus dia duduk berpikir, Om, betul sudah tadi Om bilang kalau mai tua dia tidur miring kanan, saya lucur nilon sebelah kanan. Mai tua dia tidur miring kiri, saya lucur nilon sebelah kiri. Kalau bagi saya mau tanya Om, kalau saya mai tua dia barika, kira-kira dia tidur berbarika, saya mau bagaimana itu dia? Sudah dengan lucur ke bawah situ sudah. Dan nonton terus Almera Channel. Isinya orang Almera. Sebelum kami memulai lagi, sekali lagi kami menyampaikan Almera Channel telah membuka layanan telepon 0821 891 23 ya 23983. Bagi yang mau telepon, mau curhat, mau kirim SMS silakan. Nanti akan disampaikan salam-salam dan lain sebagainya, nanti akan kami sampaikan. Bung Dev, silakan Bung Dev bisa melanjutkan cerita ini. Silakan. Ya, baik Bung Iki. Ini karena musim omba, ada di cerita. Tumpe saudara ini don dari Haltim. Don mau Ternate nih Bung Iki. Jadi begitu sampai di Ternate, DP anak ini setelah mau makan makanan yang biasa makan di Haltim di Maba. Iya. Jadi semua so serba makan iklan, biskuit, iklan. Jadi sagu merah dengan dong selupa sudah. Jadi begitu 2 hari 3 hari di Ternate, anak ini dia setelah mau makan. Tapi papa bilang, Abdullah, bikin apa kau ngana tak mau makan lagi? Iya. Kira-kira mungkin dialeknya sama katanya. Sama. Abdullah, bikin apa kau ngana tak mau makan? Kau dibilang, papa kita tak mau makan. Kita mau makan itu biskuit Oreo saja. Aneh nih, mana banget sih bagaimana kau baru apa hari ngana so makan biskuit Oreo? Iya. Jadi karena dia papa ini kasihan dia anak, dia kalau berjalan di pasar dia cari Oreo, padahal dia lupa dia nama. Dia kalau dia tanya Oredo bukan Oreo, kontra dapat. Dia pulang, dia bilang, dia nama kasih, kasih, mana kamari papa bilang panganan. Gila itu biskuit itu sudah ada, yang ada tinggal Oredo saja. Padahal papa yang bilang salah. Anak termau mati-mati dia bilang, tak ada papa kita mau makan. Kok ngana mau makan apa? Bilang sudah papa balito. Papa kita mau makan sakalang goreng. Karena omba, papa bilang anak-anak ini, mana terlalu pikir papa, mana terlalu lihat tuh. Omba sampai situ juga minum muntah tuh. Baik, dari saya, ini kita beralih ke daerah Papua. Jadi begitu dekat Natal, orang Papua ini pergi ke kota belanja. Dia sama anaknya, terus ada beliau punya adik satu. Jadi begitu masuk di toko Bung Iki. Ini dekat Natal ini. Jadi dia masuk di toko, dia langsung selamat pagi. Tina bilang pagi Pace, mau belanja apa? Tidak, ini wamena ini. Tidak, saya bertanya ini. Dia pakai mem. Ini pohon Natal ini
berapa? Kau bilang, oh itu semua 700 dengan dia pulang-pulang kuliah. Laki-laki kalau orang belanja, kalau orang bilang begitu, oh kok kurang sedikit kah? Itu pemahal. Iya antara begitu, pacar langsung. Oh, Bafluid. Ya, pacar langsung Bafluid. Dia tanya lagi, kalau ini jas sampai sepatu, kau bilang lagi 600. Oh, ya. Terus dia tanya di piana. Baik, Bung Dev. Dia tanya di piana di sepeda ini. Kok kalau sepeda ini, sepeda yang mana? Ini yang BMX. Oh itu 500 dia. Iya. Cina pasti. Iya. Langsung Cina, ini kan 3 orang. Cina langsung. Itu dari saya, Boki. Iya, pemirsa. Demikianlah cerita dari Bung Dev. Mungkin sebelum kami mulai cerita berikutnya, kita akan kembali ke pesan-pesan berikut. Dan nonton terus Almera Channel. Isinya orang Almahira. Saya mau ingin bertanya kepada Bung Pradex, kira-kira cerita ini Ambon ada cerita kata ada? Ambon ada. Ya. Ambon ada nyo. Oh ya. Ini tadi orang sudi yang sekarang karena Bung Iki bilang Ambon ada kata ada, saya bilang Ambon ada. Jadi cerita dulu ini, katun di Ambon tuh, kalau ketemu anak sekolah Jakarta, lama-lama kan beta hilang. Iya. Suganti aku. Lah dulu tuh tersama dengan sekarang ada HP, main telepon saja. Dulu tuh telegram, surat. 1 minggu baru sampai nyo. Iya. Jadi begitu surat sampai, dia tulis di situ. Dia pembapak nih, nama Alex. Dia nama Anis. Dia tulis terpakai Anis lain. Dia sudah ganti aku. Jadi dia bilang begini, pemirsa. Dia bilang, Mama dan Papa, aku sekarang di Jakarta hidup paling lumayan. Jadi satu dua hari aku datang ambil Mama dan Papa dulu di Ambon. Lah dia Papa nih bilang dia pembini, Yohana, ketumpu anak isu ganti nama aku. Iya. Dia pembini, beta sih percaya. Coba sih bacanya surat nih. Dia pun nama coba sih ada lagi. Dia nama Anis kan sing ada seperti aku. Lalu dia Mama bilang, Alex, panggil dia pulang juga. Ketong cari orang pintar kasih mandi dia dulu. Anak ini mentang-mentang di Jakarta lah dia lupa ketong Ambon tuh. Dia pun putus tuh dia lupa. Jadi begitu laki-laki datang, dia cerita suasana di Jakarta ini. Nah, Bung Iki tahu orang Ambon. Oh, Batahang mati cerita. Dia bilang, Bapak itu di Jakarta itu saya nggak ada lawan biar kota apa lagi. Dia bilang, nyong, ingat dong, saya itu putus di Ambon. Iya. Saya di Jakarta juara, saya nggak ada tuh, Ambon juara 1. Oh, Ambon juara 1. Ambon tidak ada duanya. Tidak ada. Oh iya. Ya sudah, bikin baku bikin, buju baku buju. Bapak ini ikut karena dia mau ujian ini, dia mau wisudan. Dia masuk ambil S2. Jadi begitu Bapak ikut naik kapal. Bapak bilang, Anise, beli Bapak pun tiket. Lah, ketum barang katanya. Oh iya Bapak, beta beli Bapak tiket kelas 1. Dia bilang, saya mengerti bagaimana sih beli beta Bapak ini. Iya. Kelas 6 tuh kelas 1. Oh, Bapak kelas 6 itu Bapak dalam laut. Iya. Mewah. Iya. Jadi sudah. Laki-laki beli tiket. Begitu pemirsa, kapal berjalan sampai masuk ujung pandang. Yang dulu itu ujung pandang. Dia tanya, Anisi, kota apa ini? Dia Bapak tanya mana ini? Laki-laki bilang, Bapak, ini dulu tuh ujung pandang, sekarang Makassar, Pak. Langsung dia bilang, Anisi, jangan bilang-bilang orang, kamu nomor 2. Aduh.
Ambon sejati nomor 2 nyu. Begitu kapal lanjut masuk di Surabaya, dia panggil Ibu Ana lagi. Anis, tuang anak kota apa nih? Dia bilang apa? Ini yang Bapak Kutamang Bung Tomo di Bung Kota tuh, arek-arek Surabaya, ini kota Surabaya Pak. Bapak kami, Anis jangan bilang-bilang orang, Ambon sejati nomor 3 lagi. Begitu kapal sampai Jakarta, dia Bapak kaget. Nyong, pesawat terbang kiri kanan. Kapal sandar akan sama dengan kayu. Di musim hujan kau banjir atau nampak tuh. Ini kota apa? Pak, ini pusat ibu kota Republik Indonesia Pak, Jakarta Pak. Dan dia Bapak bilang bagaimana? Anis sih, Bapak kami. Dan bilang-bilang orang Ambon tuh yang ada nomor lagi. Dan nonton terus Almeda Junior. Isinya orang Almahira. Pemirsa, kembali lagi bersama kami, Bung Eki Masore dengan Bung Dev. Ya, baik pemirsa, kita akan menyaksikan kembali cerita-cerita dari Bung Dev yang masih menemani kami dalam acara live langsung dalam studio Halmahera Channel. Bung Dev, pada sebuah cerita ini, ada satu cerita ini. Cerita ini orang Irian. Jadi tete dengan DP cucu dong tidur begini dong pakai lampu loga-loga. DP tete bilang, susu kok tidur sudah? Nansa saya bakar tumpu, tete bakar tumpu lampu ini. Nah, DP cucu terus dia tidur. Sementara domba tidur karena lampu loga-loga terus banyak nyamuk. Di Papua sana kan dia punya nyamuk banyak sekali. Dia bilang, aduh tete saya mati ini. Kenapa? Aduh tete ini saya pipadannya akan dia sakit semua ini. Pikir apa kok? Nyamuk dia bagi saya. Terus dia bilang, sudah kalau begitu nyamuk banyak, jadi itu bunuh lampu saja. Bunuh lampu. Dia suruh dia cucu bunuh lampu. Pas bunuh lampu kondom semua tasono apa ini? Kunang-kunang dia masuk iko jendela itu. Terus dia cucu dia agak ke atas. Tete apa sana itu Pak? Dia pembasar saja. Apa itu tete? Dia bilang, aku diam. Kenapa tete? Saya bingung ini apa sana itu, lampu-lampu sana apa itu? Aku diam. Apakah tete? Tete suruh saya diam itu apa itu? Kau tenang saja. Itu nyamuk-nyamuk dia cari tempat senter itu. Bung Dev. Dari mana lo ada? Ya. Kira-kira cerita bagaimana itu? Jadi sekarang lagi top ini kan lagu-lagu Manado. Tuh. Oh, lagu-lagu Manado ya. Bubur Manado. Tuh. Cece Manado. Bibir Manado. Oh, bibir Manado. Ya. Jadi Bung Iki dan pemirsa, ini orang Manado nih. Dom paling suka sekali itu ikut pertandingan lagu. Mau jadi artis. Ya. Jadi yang satu ini dia hafal lagu cuma Rano Karno pelagu. Oh, lagu apa itu? Rano Karno pelagu itu. Jadi semua ini Sunai menyanyi dari Kota Mamago karena dia cuma tahu lagu 17 Agustus. Tapi belum di sana kalau 17 dan 10-7. Oh, 10-7 Kota Mamago itu. Dia menyanyi 10-7 8 tahun 45. Iya. Itulah hari kemerdekaan kita. Begitu Gorontalo punya lagi. Tuh. Goyang kok kiri, goyang kok kiri, goyang kok kiri, dan goyang kok kanan. Manado ini karena dia so penasaran, dia ini hafal lagu. Cuma Rano Karno pelagu. Bukalah kacamatamu, bila kau ingin memandangku. Tak perlu kau sembunyi, curi pandang, malu dong. Manado menyanyi, kita menyanyi. Iya. Gelisah resah hatiku, bila detik apa jantungku. Hitam kacamatamu membuatku jadi salah tingkah. Jadi di lagu itu kan
kedap-kedip lampu di kota. Oh iya, dia bersambungan tuh kedap-kedip lampu di kota ya. Karena dia ini lupa, dia terpaksa pakai Manado punya. Baba gini lampu di kota. Tapi kira-kira di kampung mana lagi Bung Dev? Nah, ini terjadi di daerah saya. Oh iya. Daerah saya. Ini daerah Ternate. Tidore juga daerah saya karena orang tua bapak saya itu dari Ternate. Ya. Ibu saya dari Tidore. Jadi ini sekarang ini kan ada caleg yang buka pertandingan domino, ada caleg yang bikin tanpa dulu, tuh. Ini cerita cari suara, cari masa. Ada caleg yang bagi-bagi kostum, banyak. Dan itulah harus demikian karena tuh cari tuh suara. Ya. Jadi ada bapak dan ibu satu ini. Dorang kalau ketemu pakai istilah main domino. Ya, main domino. Ya. Main domino. Lo pakai istilah main domino. Jadi begitu maitua ini buku tolong di orang kawin. Dia ini karena so ingin mau buka dapat yang maitua. Dan terus aku bilang ini pakai istilah main domino nih. Dia bilang, "Ma, main domino dulu kah?" Toh. Dia bilang, "Ma, main domino dulu kah?" Maitua ini karena orang banyak. Dia bilang, tumpas. Pak, tumpas, Pak. Komputer dalam hati cimi, pas ini kan perempuan bagaimana? Pas ini kan ini dia tanggal-tanggal begini, kok pas bagaimana? Itu sudah. Dia melaju ke dia pulang. Begitu dia pulang di rumah, dia setelah mobil kerja sudah. Pokoknya dulu tuh kalau tong laki-laki biasa pulang rumah itu kan bakar palinta, sapu rumput, panas air itu sudah ada karena itu bakal tolong di orang kawin. Ya. Dia serbit itu, dia sumaraju kemudian naik mandi langsung naik tidur. Begitu maghrib, maitua ini ingat kasihan. Tompela kita dibilang main domino kong. Dia maitua lagi cepat-cepat pulang. Pulang ke sana di rumah. Pulang di rumah begini. Dia masuk dan dia kore dia pitua. Pak, main domino sudah. Pitua bilang bagaimana? Hei, kita supas. Ya. Jadi di Sumaraju pemirsa, Pitua ini Sumaraju. Sudah kita supas. Pitua ini bilang lagi, Pak, tadi karena orang banyak, saya bilang saya pas. Iya sudah kita pas sudah. Terus sana paksa. Dia ini berpikir itu laki saja nih. Bagaimana kong pas nih perempuan ini laki-laki pas. Perempuan mau tahu dan dia tendang pitup kaki. Dia tendang kaki ding, pitup kaki jatuh ding. Itu langsung bilang, batu bagus ini mau dibilang pas. Cerita ini ada Paitua satu dan DP bini. Dalam hidup itu domba baik sekali. Pokoknya dalam perjalanan hidup itu domba paling baik. Terus biasanya kalau suami istri begitu itu harus ada DP kode lagi. Supaya jangan bikin orang kantara, Pak itu dia bilang begini. Ma saya. DP ma itu jawab, "Ya papi, ma kira-kira papi boleh pakai tiket ada." Nah, sementara itu kan DP Maitua lagi ini, terus dia bilang, "Aduh, sorry Bapak. Sementara ini Mami lagi tinta merah ini." Nah, gitu. "Oh, saya." Besok lagi dia bilang, "Mami, Papi boleh pakai tik?" Dia bilang, "Aduh, sorry Papi. Mami sementara lagi tinta merah ini." "Oh, saya." 4 hari berturut-turut dia bilang, tinta merah terus. Terus dia macam merasa badan panas begitu. Jadi dia masuk mandi, kamar mandi. Dumpe kamar mandi kan bagus. Dia mandi, kira-kira 5 menit begitu. DP Maitua terus dia duduk berpikir, saya Maitua ini, dia suka cari doi, dia suka kasih makan pagi tora, dia kasih nafkah hidup.
Kong cuma perkara ini saja saya masih beralasan bahwa tinta merah itu. Terus dia toki itu pintu kamar mandi palang-palang. Papi. DP, Pak itu jawab dari dalam. Biki apa, Mami? Kong DP Ma itu bilang, Papi, tak apa-apa. Biar Mami tinta merah tak apa-apa, Papi boleh baketik. Kong Papi jawab dari dalam, aduh, sorry Mama. So terlanjur tulis tangan ini. Begitu. Dan nonton terus Almeda Channel. Isinya orang Almeda. Oke. Kita akan masuk pada sesi terakhir dengan cerita lagi bersama Bung Dev. Kira-kira cerita apa lagi Bung Dev? Silakan Bung Dev. Iya pemirsa, ada satu cerita ini khusus orang di sekitar Sufifi di Oba Utara. Sufifi Guraping sampai Kusu, balik lagi sampai ke Yas. Ini cerita menyangkut makhluk gelap. Suwangi. Jadi pemirsa, dulu kalau Merkuri belum menyala, jam 10 itu orang berjalan, jantung sudah pukul sudah. Berjalan sudah hitung sudah. Saya Bung Dev, saya. Kalau dari Sufifi ke bawah, di Yusbar pemuka ke jembatan tuh rawan. Ya. Sudah kestako sudah. Ya. Sekarang masih rawan lagi. Oh, yang main-main. Ya. Kalau dari Guraping ke atas itu, semua masuk kemari baru selesai, sudah fikir sudah. Baru, wah dong itu kan setahu tuh. Yang dengar orang berdanduk dan siul lah, itu ada lain lagi itu. Ya. Jadi sekarang karena Merkuri terang, sejalan-jalan tuh dengar suami fluid. Bung Iki. Ya. Jadi begitu satu malam, suami 3 orang ini, dong buku panggil. Buku dapat di bawah toel pemancar televisi ini pemirsa. Kong yang satu itu dia mulu berdarah sedikit, yang satu ini agak banyak, yang satu itu full. Ya. Dia tutup orang ini. Dia tutup dengan kos begini. Yang satu. Kong yang mulu berdarah sedikit dia tanya, "Woi, bos, full apa?" Terada. Satu saja besok kalau sebuah di kampung itu, satu orang kecil lagi. Itu sebabnya kita sudah. Hukum ini C2, kampung sebelah dan kampung di bawah. Yang bilang di kampung sudah, yang ini orang dapat tahu kandung. Kong dan dua ini balik ke laut, tanya pada laki-laki yang tutup mulu di kos ini. Ya. Nguni full apa? Sampai tutup mulu di kos ini. Dia bilang, cuk kaminya. Full Merkuri menyala, kita mata silau, kita lipat toel sampai mulut. Ya. Itu mungkin baik. Ya, baik pemirsa, itulah cerita dari Bung Dev. Saya akan melanjutkan cerita itu lagi. Ada sebuah cerita. Cerita ini mengisahkan tentang orang yang suka ajan. Jadi di satu kampung itu Pak tua satu ini dia tak mau orang lain ganti pada dia mau ajan. Dia saja. Pokoknya mau subuh kah, mau dohor ke asar, maghrib itu dia saja. Nah baru dia ini, dia pe ukuran mic itu dong seukur memang. Jadi mic begini, terus dong seukur. Kasana itu dia tutup mata langsung Allahu Akbar, Allah begitu. Satu kali dia selesai ajan asar sampai yang habis terus dia kalau mengail. Mengail begini, semua dekat-dekat maghrib, ya langsung maghrib. Padahal dia semua hampir sedikit sedikit maghrib. Dia petunda parau kadara di meti, terus Pak Imam dia bata dia pada, ngana ini. Ngana kalau tahu begitu itu kita ganti pangana. Ajan saja mesti ngana yang ajan, saudara orang lain yang mau ganti pangana. Kombiki apa ngana ini? Mau semua dekat maghrib baru ngana cepat ke sana ngana ajan. Baru borong kasih menyala lampu, cuma mic itu dia solo. Dia berjalan terus, dia menyala terus. Jadi dia ukuran mic begini, dia tinggal ke sana, tutup mata langsung Allah begitu.
Karena galap, dia langsung masuk ke dalam mengada di mic itu. Di tiang mic. Tiang mic yang dia aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dia berpikir, bikin apa kok saya suara ini? Cuma ada di seputaran sini. Macam cara ada cuma di dalam masjid ke di luar dulu cara dengar ini. Ya, dia pehagat tiang mic ke sana. Padahal dia mic itu so jatuh ke bawah. Ada orang tadi sore ya kegiatan di masjid, kondong kasih jatuh mic ke bawah. Jadi so berjalan sudah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia pehaga mic ke sana, ya Allah, mic terada. Mic jatuh ke bawah. Dia berpikir bagaimana terpaksa dia meruku ke bawah. Untuk asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu dia saudara mengada mic, langsung dia meruku ke bawah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia langsung begitu pemirsa. Nah itu cerita-cerita. Untuk mengakhiri ini mungkin satu cerita dari BPF. Saya sambung satu lagi. Ya, sambung satu lagi terakhir. Ini masih tetap di ajan. Ya. Karena mungkin kita ajan ada satu orang ini. Dia ini demikian juga. Dia termau kalah, termau siapa yang ajan termau dia sih. Ya. Nah, begitu karena ada orang protes, ajan kong lua-lua, cuma mengkali ku radio sedikit. Jadi karena turun tinggal di daerah yang jauh itu kan, dengar radio kan, radio ini dia ikut gelombang. Oh dia ikut gelombang. Harus gelombangnya itu. Ya. Kalau ajan, hayya sholat. Oh iya. Di radio itu ikut gelombang itu. Kalau cuaca bagus. Ya, ajan bagus. Iya. Kong dia bilang, sudah, mau protes ke saya, nanti saya pergi Jakarta pulang, saya ini pergi latihan langsung Jakarta. Iya. Jadi saya pulang itu, terus mau protes lagi, saya pulang mau dengar. Jadi begitu sampai di Jakarta, di masjid besar sana Jakarta, orang bilang Istiqlal itu kan dia PH itu luar biasa. PH itu kalau tuang kasih full, tuang kasih salam, dia bilang, Ya. Nah, dia belajar sana di Jakarta, dia dengar cuma pertama. Karena simpan siurnya kendaraan di Jakarta, dia dengar cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Dia kira semua itu pakai bar. Iya. Oh, dia pulang di kampung dia pagi, mungkin. Hayya 'alas shalah, bar. La ilaha illallah, bar. Itu mungkin. Iya. Oke. Baik pemirsa, terakhir dari saya. Ini karena dong selesai ajan terus mau kamat ini. Kamat selesai. Pak Imam ini dia baru pulang dari Jakarta. Dia bilang saya ini baru dari Jakarta. Jadi dia pergi belajar karena dong. Ya, karena dia berpikir dong jaga datang sana bilang ini pakai imam baru terpakai bahasa Indonesia pun cuma pakai bahasa daerah. Arab saja orang tak mengerti jadi ke sana. Terus dia pergi Jakarta, dia langsung masuk di Kapsalon. Nah, Kapsalon ini kan kalau kasih lurus rambu bilang rebonding ya. Nah, rebonding itu kan kasih lurus rambu. Nah, kasih lurus rambu terus. Oh, rebonding. Kalau orang Jakarta bilang lurus, kasih lurus itu bilang rebonding. Oh, rebonding. Terus kasih rapat. Ah, meeting itu kasih rapat. Oh, berarti meeting itu kasih rapat, rebonding itu kasih lurus. Sudah, langsung dia pulang. Pulang kampung begini dong selesai aja, kamat habis. Biasanya kan orang dong pakai bahasa Arab karena dong so mangkal dong pasti bahasa Arab kan. Saudara lagi pakai bahasa Arab, pun dia berdiri. Jamaah sekalian, rebonding dan meeting saf. Maksudnya kasih luruskan dan rapatkan saf. Dia tak bilang begitu, tapi dia bilang jamaah sekalian, rebonding saf dan meeting saf. Begitu. Demikian pemirsa. Ini adalah saya tutup dengan imam juga. Ini beliau ini Bung Iki dan pemirsa, ini orang ini dia calon pegawai negeri sipil. Jadi dia bilang masih honor. Jadi dia ini karena cari muka di bupati supaya cepat SK keluar. Terus saya bilang dia ke kampung, ini di Pulau Tidore.
Waktu itu bupatinya orang Ambon, namanya Pak Idrus Tukang. Jadi beliau ini, saya kebetulan waktu itu berteman sama anaknya beliau. Kita bareng-bareng sholat Jumat di satu kampung. Jadi yang bersangkutan ini, yang mau jadi imam ini dia kerja di honor di pengadilan. Jadi petua ini mau jadi imam supaya bupati kenal dia. Orang di kampung itu bilang, mana ini terpernah jadi imam, bagaimana kok? Sudah mau mengatur, sudah kita ini honor lama tak sekali. Nah kita mesti cari muka di bupati. Jadi pemirsa, petua langsung berganti kong maju di muka sana. Habis azan tuh selesai sunat, habis khutbah selesai, kamat, dan sudah bagi Allahu Akbar. Jadi Al-Fatihah baca mantap. Ayat berikut ini JP Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang jamaah amin. Ayat berikut ini karena dia gugup, bupati di belakang. Cerita. Saf pertama di belakang imam ini bupati. Dia cari ayat ini, dia mau bawa ayat ini, sebenarnya dia bawa ayat apa ini? Kemudian dia Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, pemirsa yang budiman yang ada di rumah, baik kami menyampaikan bahwa ini adalah bukan merupakan akhir dari sebuah cerita. Masih ada cerita-cerita lanjutan. Pemirsa, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila acara ini keluar dari rel. Sedikitnya keluar dari rel penyiaran. Oleh karena itu seluruh kru SEO Al-Mahara Channel meminta maaf yang sebesar-besarnya. Memohon maaf bila ada acara ini yang menyinggung perasaan terus tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Kemudian sebelum kami mengakhiri ini, kami menyampaikan semoga aktivitas kita pada malam hari ini senantiasa lancar-lancar saja, terus adem saja, terus di Durian juga demikian. Baik pemirsa, kami akan menutup acara ini dengan menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nonton terus Al-Mahara Channel, isinya orang Al-Mahara.